Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema khutbah Jumat Kila kali ini adalah mengambil hikmah dan mensikapinya dengan tepat atas berbagai fenomena yang terjadi saat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha', Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan bagi siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Kita harus mampu mensikapinya dengan tepat. Kita masih suasana berduka. Satu minggu yang lalu Syekh Ali Jabir kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya persis sudah 1 minggu Jumat yang lalu almarhum al-maghfurlah Habib Ali Abdurrahman As-Sabab pun kembali ke hadirat Allah. Belum lagi para ulama, para kiai, habaib yang lainnya. Masih dalam suasana seperti tersebut, kita merasakan kehilangan para tokoh alim ulama habaib kita. Bencana alam terjadi di mana-mana. Sulawesi Barat, Mabuju, Kalimantan, Wonogiri, Malang, dan yang terdekat. Kita baru saja juga pun beberapa hari menyaksikan betapa musibah terjadi di puncak Bogor, tergenang air dan lain sebagainya. Sementara itu masih kita dalam suasana mewabahnya COVID-19 dan banyak pun saudara-saudara kita yang dinyatakan positif. Belum lagi persoalan ekonomi, keuangan masing-masing kita, masing-masing rumah tangga kita. Belum lagi persoalan dinamika politik, belum lagi persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Oh, sungguh kita hidup di zaman seperti ini. Bagaimana dengan tepat mensikapinya? Ini yang terpenting agar kita tidak hanya berputar-putar pada logika akal kita semata yang ujung pangkalnya membuat kita keder, membuat kita tidak memahami, berputar-putar yang akhirnya menggerogoti resah jiwa kita, gundah pilu duka mewarnai hidup dan kehidupan kita. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus meyakini yang pertama bahwasanya segala sesuatu, tak satu pun debu yang berterbangan, tak satu pun daun yang jatuh ke permukaan bumi, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala persoalannya ada yang diridhoi dan ada yang tidak diridhoi. Falhamha fujuraha wa taqwaha. Silahkan wahai jiwa ingin mengambil jalan buruk atau takwa, keduanya diizinkan. Persoalannya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan rugi besar orang yang mengotorinya.
Kita ingin menjadi bandar narkoba, canggih kita, tipu muslihat kita. Kita ingin melakukan keburukan, diizinkan, persoalannya Allah ridho atau tidak. Kita mau curang, silahkan diizinkan, persoalannya diridhoi atau tidak. Yang kita inginkan dalam hidup ini diizinkan, memang Allah yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dan Allah ridho. Nih, hari ini Allah takdirkan, Allah izinkan ringan langkah kaki kita untuk menuju masjid ini selama kita melakukan ibadah Jumatan. Ini jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi problematika hidup dan kehidupan dan sudut pandang kita melihat fenomena yang terjadi, gejala alam yang sudah sedemikian dahsyatnya, bencana alam, problematika kehidupan kemasyarakatan, termasuk wabah COVID-19 yang belum juga reda. Bagaimana menyikapi dan kita tetap dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Oleh karenanya, yang pertama, tentu masing-masing pribadi kita agar imunitas kekebalan tubuh kita kuat. Bukan hanya jasmani, rohani kita mantap tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita harus memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Dan kita diingatkan, orang takut untuk terkena virus corona COVID-19. Orang takut apabila datang dengan tiba-tiba malam hari, pagi hari bencana alam yang memakan korban jiwa, yang sebelumnya pesawat pun jatuh ke laut. Ini sebetulnya satu, kita diingatkan, kafa bil mauti wa yazal, cukup kematian sebagai sebuah pelajaran. Kenapa kita takut tertular COVID-19 yang ujungnya seolah kita takut untuk datangnya kematian, tapi kita tidak takut kepada Sang Pencipta alam jagat raya. Takut kita kadang kepada sebab musabab, kepada makhluk, kepada virus, lebih takut kepada makhluk ketimbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita sadari. Hikmahnya yang pertama adalah fafirru ilallah, bersegeralah kembali kepada Allah. Kalau sudah terjadi gempa, kalau sudah terjadi tsunami, kalau sudah terjadi ada di mana-mana banjir dan lain sebagainya, profesor mana, jin mana berkumpul, mampukah menghadang itu semua? Sampai detik ini sudah hampir 1 tahun lebih. Mana bukti bahwa akan menuntaskan dalam waktu dekat untuk terhentinya wabah virus corona? Karena Allah masih izinkan mewabah. Artinya ini ambil hikmahnya. Wahai manusia, kalau dalam sekolah kita belajar dulu baru ujian, dalam hidup ini ujian dulu baru kita belajar. Pelajari semuanya ini, kembalikan kepada Allah, baik pribadi, keluarga, lingkungan, terus organisasi, jamaah masjid, terus bangsa dan negara kita ini kalau perlu taubatan nasuha, buat taubat nasional, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak istighfar. Hikmahnya kita harus pertama lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu nanti malamkah, esok, lusa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesuksesan sejati adalah ketika kita akhirnya dalam menyikapi hidup ini tetap istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam akhlakul karimah, sehingga kapanpun malaikat Israel datang memisahkan roh dari jasad kita, kita tetap berbanyak istighfar, kita terus menerus mensyukuri yang ada, kita mantap tawakal pada Allah, kita ridho yang terjadi, ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu, istiqomah, akhirnya akhir hayat kita insya Allah husnul khatimah. Itulah
ketika kita wafat nanti kehidupan yang sesungguhnya ternyata rumah masa depan kita adalah alam kubur, alam barzah. Kita takut untuk apa? Yang kita takutkan adalah bagaimana rumah masa depan kita yang suram. Tapi kalau kita sikapi dengan tepat, yang terpenting targetku adalah rumah masa depanku yang ternyata liang lahat yang hanya 2 meter kali 90 cm saja, itulah yang harus aku jemput. Dan di kelak hari akhir pun aku menginginkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengejawantahan aplikasi dari doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang tetap mantap iman kami, tetap kami istiqomah di jalanmu, tetap kami laksanakan taat kepadamu. Justru peristiwa yang belum reda, justru aneka persoalan yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami ketahui melalui informasi medsos dan lain sebagainya, terap beri ketangguhan, filter yang kuat untuk kami ya Allah, sehingga kami menghadapi hidup dan kehidupan tetap istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh.